Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, saya Wiratun Nabila. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara uji validitas dan konstruksi menggunakan SPSS. Nah, di sini saya ada data dengan jumlah respondennya itu ada 50. Nah, ini ada 50 ya. R50 itu artinya respondennya ada 50. Kemudian ada pernyataannya itu ada 15 atau P-nya itu 15 dan di sampingnya itu ada total. Nah, ini untuk nomor-nomor pernyataannya. Cara yang pertama itu kita salin isi tabel ini dengan cara klik CTRL, Shift, kemudian tombol kanan dan tombol bawah atau tombol down. Kemudian Ctrl C atau di copy. Kemudian kita tempelkan tabel ini pada SPSS. Nah, kita pastekan, klik kanan, paste. Setelah itu, kita klik variable view untuk mengganti nama-nama var ini menjadi P. Caranya klik tabel, kemudian edit, find, replace. Ini digantikan nama aslinya kan var 000. Kemudian digantinya itu dengan nama P. Replace all. Nah, ini sudah menyesuaikan ya. Silang. Terus ke data view lagi dan ganti untuk P16-nya itu dengan nama total. Oh iya, salah, harusnya di sini. Ininya diganti nama total. Sudah ya. Setelah itu kita kembali ke data view. Kemudian klik analyze, klik correlate sama bivariate. Sebentar. Setelah itu kita tempelkan semuanya dengan cara pindahkan P ini ke variabel dengan cara Ctrl A, kemudian klik panah ini. Kemudian klik person, terus ini juga one tiled aja. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah tabel outputnya. Kita lihat pernyataan 1 itu tabel R hitungnya berapa ini? 0,676. Nah, ini adalah R tabelnya. Kita lihat DF itu derajat kebebasan, N itu artinya jumlah respondennya. Tadi jumlah respondennya itu 50. Jumlah respondennya itu 50, terus N-2 berarti 50 kurangi 2 berarti 48. Nah, kita lihat di 0,05 ini, kita bisa highlight dulu ya. Tadi di 48 itu berapa? Berarti derajat kebebasannya ada di sini. Berarti derajat kebebasannya itu 0,2787. Kita lihat kriteria pengujiannya. Dasar pengambilan uji validitas person itu, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Terus kita juga bisa melihat nilai signifikansi atau sig dengan cara jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka valid. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak valid. Oke, coba kita lihat perbandingan R tabel dan R hitungnya. Coba kita lihat ya. Di sini pernyataan 1 itu R hitungnya 0,676 dan di sini R tabelnya itu 0,2787. Berarti ini lebih besar sehingga pernyataan 1 itu valid. Nah, ini saya sudah memindahkan tabelnya ke dalam Word supaya gampang ya. Ini kita highlight R hitungnya
dengan signifikansinya juga sampai P15. Kemudian kita lihat apakah valid atau tidak. Nah, kita bisa lihat untuk dasar pengambilan keputusannya itu dengan jumlah responden itu sebagai N 50. Maka untuk derajat kebebasannya itu 50 kurangi 2 adalah 48. Nah, untuk pada taraf sig 5%, maka bisa dilihat R tabelnya itu 0,2787. Untuk kriterianya itu, jika R hitungnya itu lebih besar dari 0,2787, maka bisa dikatakan valid. Nah, jika R hitungnya itu kurang dari 0,2787, maka dikatakan tidak valid. Nah, atau bisa berdasarkan sig. Kalau signya itu kurang dari 0,05, maka dikatakan valid. Nah, untuk signya itu lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak valid. Nah, aku tadi udah di highlight dan ini sudah dipindahkan ya, biar enak dilihatnya. Untuk pernyataan 1 itu kan 0,76. Dia kan lebih besar dari 0,2787 dan signya itu 0, maka valid. Untuk pernyataan 2 juga sama kan, lebih besar dari 0,2787, maka dikatakan valid. Untuk pernyataan ini valid semuanya, bisa dilihat. Nah, untuk pernyataan 6 ini tidak valid karena kurang dari 0,2787 dan signya itu lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak valid. Untuk pernyataan semuanya itu valid semua kecuali yang itu ya, kecuali yang pernyataan 6. Kemudian kita kembali ke SPSS untuk uji reliabilitas. Caranya klik analyze, kemudian klik scale, kemudian reliability analysis. Nah, ini dipindahkan semua dulu, Ctrl A, pindah. Kecuali yang totalnya itu kita kembalikan ke sini. Kemudian klik statistik. Kemudian klik scale if item deleted. Lalu continue. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita bisa lihat output tabel reliability statistiknya 0,893. Nah, ini nih. Bisa dilihat dari Cronbus alpha-nya 0,893. Coba kita lihat dari ketentuannya, kriterianya. Nah, ini reliable jika nilai Cronbus alpha lebih dari 0,6. Ini kita lihat 0,893 itu kan lebih besar dari 0,6. Berarti data ini sudah reliable. Nah, kita kembali ke interpretasi. Tadi kan kita sudah membuat interpretasi untuk validitasnya. Kemudian kita ambil interpretasi untuk reliabilitas. Coba ya. Tadi kan sudah, yang tidak valid itu pernyataan 6. Untuk interpretasinya itu berdasarkan hasil uji validitas menggunakan person product moment terhadap 15 butir pernyataan dengan jumlah respondennya itu tadi 50 orang, maka diperoleh nilai R tabelnya itu sebesar 0,2787. Kita highlight dulu ya. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa item P1, P2, P3, P4, 5, P6, P6 enggak ya, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, dan P15 itu memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan valid. Sementara itu, untuk item P6 itu memiliki nilai R hitung lebih kecil dari R tabel dan nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 sehingga dinyatakan tidak valid. Nah, untuk uji reliabilitasnya itu ini ya. Reliability-nya itu cross
Cron base alpha-nya itu 0,893. Nah, berdasarkan hasil pengujian, dihasilkan itu kan tadi. Nah, karena 0,893, dengan demikian 15 item pernyataan itu lolos uji reliabilitas. Karena apa? Karena nilai reliabilitas 0,893 itu lebih besar dari 0,60. Nah, gimana sih caranya kita itu bisa menyalin tabel ini? Dengan cara kita lihat outputnya. Ini output. Klik tabelnya, klik kanan pada touchpad atau mouse, kemudian klik copy. Nah, setelah itu kita bisa CTRL plus V atau paste. Mana sebentar. Misalkan di sini. Tuh, sudah ya. Jadi bisa langsung tabel, nggak perlu buat screenshot. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.